da'iyat ilal jannah. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin najubihi min adabil jahim. Yang terhormat Bapak Bupati Lumajang, yang kami hormati DPW FKDT Jawa Timur, yang kami hormati Ketua DPRD dan wakilnya, yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Lumajang, yang kami hormati Kepala Kemenang Lumajang, yang kami banggakan seluruh tamu undangan yang berbahagia. Selasa puja kita haturkan kepada Allah Azza wa Jalla, Sang Penghabar langit tanpa tiang, Sang Maha Pengasih tak pilih kasih, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara pelantikan Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Dinia Tamliliyah Kabupaten Lumajang dalam keadaan sehat wal iman. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada kehadiran kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan umum kita, Al-Fatihah. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Yalang Waton. Hadirin dimohon berdiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para kiai, para alim, para ulama yang saya muliakan, khususnya Ketua DPW FKDT Forum Komunikasi Diniyah Takniyah Jawa Timur, Haji Nasrul Mawarsi MPD, hadir juga Sekretaris FKDT Provinsi Jawa Timur Rusmahin SPD, Ketua DPC FKDT Kabupaten Lumajang Cak Nas, kita panggilnya Cak Nas, serta seluruh pengurus DPC FKDT Kabupaten Lumajang. Insyaallah dalam waktu sesaat lagi akan dilantik. Seluruh sesepuh, pegiat, dan pengurus di tingkat kecamatan FKDT se-Kabupaten Lumajang, semua yang saya hormati. Saya didampingi oleh Kepala Dinas Pendidikan, dan pagi hari ini saya sengaja minta untuk mendahului menyampaikan sambutan karena pas jam 9.30 harus rapat koordinasi dipimpin langsung oleh Pak Presiden terkait dengan evaluasi penanganan bencana. Para kiai, para alim, para ulama, FKDT sebagai forum antar kelembagaan Madrasah Diniyah tentu memiliki peran penting dalam mensinergikan antara kelembagaan pendidikan yang saat ini pola dan kegiatan kependidikan tidak lagi pada posisi yang linier. Begitu COVID-19, hampir secara keseluruhan lembaga pendidikan formal mengalami polarisasi yang berubah. Perubahannya sangat signifikan. Dan apa akibatnya? Akibatnya adalah ada loss terkait dengan cara mendidik. Lossnya yang sebelumnya bertatap muka, cara berpendidikannya menjadi cara-cara yang tidak sebagaimana mestinya. Ada mekanisme daring, ada menggunakan video, guru-gurunya membuat materi melalui video, di-share melalui grup WhatsApp, di-share melalui grup yang ada di setiap kelas. Itu semua yang menjadikan polarisasinya banyak perubahan. Jadi positioningnya begitu ada loss cara melakukan pola pendidikan, maka forum-forum atau kegiatan-kegiatan yang itu di luar tata kelola pendidikan formal menjadi hal yang tuntutannya berbeda. Akhirnya apa? Madrasah diniyah menjadi alternatif.
dengan cara pandang masing-masing, dengan model dan perilaku masing-masing, perilaku pendidikan. Begitu sekolah tidak masuk, apa yang terjadi? Ada banyak kenakalan anak-anak, ada banyak psikologi anak-anak yang menjadi problem. Handphone menjadi problem. Anak SMP yang tidak sekolah, pergaulannya semakin tidak terkontrol. Kalau ini tidak diisi oleh madrasah diniyah, akan menjadi semakin problem dan akan mengakumulasi terhadap persoalan-persoalan yang itu muncul dari problem pendidikan yang keadaannya karena COVID-19. Awal-awal saya mengamati ada kegamangan dari madrasah diniyah dalam melakukan pola-pola pendidikan. Kegamangannya begini, kalau pendidikan formal itu dibatasi untuk masuk, bagaimana dengan madrasah diniyah? Maka ada beberapa cara pandang. Bersyukurnya pesantren-pesantren yang mempunyai pola baru terhadap model dan cara mengelola lembaga pendidikan atau cara mengelola pendidikannya, ini yang menjadi solusi atas problem yang ada. Maka ada banyak pondok-pondok pesantren yang mendapatkan santri baru tidak di awal tahun ajaran tapi di pertengahan tahun ajaran karena sekolah tidak masuk. Dan begitu pesantren-pesantren bisa mengkondisikan kegiatan pendidikannya yang melalui protokol kesehatan dengan sendirinya, maka madrasah diniyah yang di pesantren-pesantren juga akan menjadi bagian dari pembelajaran yang simultan bisa dilakukan terus-menerus. Para kiai, para alim, para ulama, para guru, ustadz-ustadzah, kalau madrasah diniyah sebagai bagian dari alternatif solusi terhadap problem yang ada di sekian waktu, ini menjadi cara pandang bahwa sebenarnya positioningnya madrasah diniyah itu tidak boleh menjadi polarisasi pendidikan yang alternatif. Kan sekian waktu menjadi polarisasi pendidikan yang alternatif. Nah, begitu ada COVID, ini terbukti bahwa madrasah diniyah menjadi penyelesai, menjadi solusi atas problem yang ada, karena memang polarisasinya tidak pada posisi sebagaimana tata aturan yang baku. Apakah anak yang lulus SD itu sudah bisa doa-doa atau tidak? Bagaimana cara wudunya? Benar apa tidak? Itu standar. Kemudian baca Qur'annya, tajwidnya sudah betul apa tidak? Itu standar. Dua pilihan. Mau dengan cara model standarisasi, begitu lulus SD dia harus punya standarisasi. Siapa yang melakukan standarisasi? Ayo kita atur supaya standarisasi itu menjadi salah satu legalitas, apakah dalam bentuk ijazah atau dalam bentuk sertifikat, bahwa dari sekian standar itu, begitu anak lulus SD dia punya standar itu menjadi salah satu persyaratan untuk masuk SMP. Siap. Itu pilihan standar pertama. Yang kedua adalah kelembagaan. Jadi begitu anak lulus SD secara kelembagaan dia punya sertifikat madrasah diniyah, itu menjadi salah satu standar. Siap. Nah, tapi kan dua pilihan ini harus diukur. Apa iya begitu dia sudah mempunyai sertifikat madrasah diniyah, kemudian bisa dipastikan standarnya itu? Ini yang saya berkeinginan untuk mendapatkan saran. Saya juga meminta saran dari beberapa kelembagaan termasuk Kementerian Agama
termasuk Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, termasuk juga nanti FKDT, untuk supaya hal-hal yang berkenaan dengan best praktisnya peraturan bupati itu bisa kita standarisasi. Kemudian misalnya di tingkat SMP, apakah tidak terlalu berat kalau di standarisasinya SMP itu harus hafal 30 juz? Juz 30. Juz 30. Beda. Juz 30. Apakah tidak terlalu berat membuat standar itu? Atau cukup misalnya sampai dengan surat tertentu yang itu menjadi standarisasi bahwa kalau anak lulus SMP di Kabupaten Lumajang yang beragama Islam, dia punya standar untuk pengetahuan keagamaannya atau pengetahuan diniyahnya, itu punya standarisasi. Saya mempunyai perkiraan ikulah iki nanti diberlakukan, pasti akan ada banyak protes sana sini, karena standarisasi itu akan mengharuskan dari sekian banyak orang tua, dari sekian banyak anak untuk lebih memiliki pemahaman keagamaan yang benar. Kita punya problem yang sama, para kiai, para alim, para ulama. Begitu anak-anak tidak punya standarisasi pendidikan keagamaan, tidak punya standarisasi terhadap apa sih dasar-dasar dia sebagai seorang Islam, seorang Muslim, kekhawatiran yang muncul itu adalah kekhawatiran yang kekinian sering terjadi. Ada orang tiba-tiba jadi ustaz, tapi baca Qur'annya tajwidnya tidak benar, karena fondasi dasarnya tidak dimiliki. Nah, ini yang saya berkeyakinan bahwa begitu nanti polarisasinya bisa tumbuh dan berkembang dengan baik, insya Allah kami yakin best practice yang ada di Kabupaten Lumajang ini lebih bisa dilaksanakan dalam standar yang kita bisa miliki secara internal di Kabupaten Lumajang. Para alim, para ulama, saya mengucapkan selamat atas pelantikan DPC FKDT Kabupaten Lumajang yang nanti akan dilantik oleh DPW FKDT Jawa Timur, dan sinergitas yang saya berharap terbangun dengan baik antara kami pemerintah Kabupaten Lumajang dengan FKDT Kabupaten Lumajang untuk supaya langkah-langkah praktis terhadap penjagaan pendidikan keagamaan yang ada di Kabupaten Lumajang bisa lebih baik lagi, bisa terkomunikasi dengan lebih intens lagi, dan itu artinya kita bersama-sama membangun karakter pendidikan keagamaan di Lumajang yang lebih baik. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon untuk diterima, dan untuk selanjutnya mohon kepada Bapak Bupati dilakukan penyerahan kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan. Monggo Bapak Kepala Dinas. Siap. Sambil sambil kita nanti evaluasi soal, kalau kan begini, di SD atau SMP itu kan kadang anak kelas 1 SMP tilawati atau kiroati saja dia belum selesai kan, baca Quran aja belum, ada beberapa begitu. Nah, maksud saya nanti di Kabupaten Lumajang ini sebagai referensi untuk kita membuat modul sehingga standarisasi terhadap anak yang nanti kita klasifikasikan itu bisa ada hal-hal yang mungkin lebih mudah. Misalnya ini, saya nggak tahu yang jurumiyah itu, ya nahu yang jurumiyah itu berlakunya mungkin ya untuk di dunia takliyah.
saya berkeinginan begini, yang secara umum menjadi standar untuk didampingi dalam pendidikan formal kita, gitu, standarisasinya. Saya kata ya kalau bahasa Arab mungkin dia sudah paham bahasa Arab dasar. Oh iya, kalau ini kan standar ya, mabadi fikih, jurumiyah, matan, kemudian masalatan, fikih ya, Sabina. Ya, ini saya serahkan ke Pak Agus, sudah diterimakan ya. Disampaikan terima kasih Bapak Bupati, beri tepuk tangan yang meriah. Memperhatikan: 1. Hasil musyawarah pembentukan Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah dalam kurung DPC FKDT Kabupaten Lumajang. 2. Permohonan penetapan Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah dalam kurung DPC FKDT Kabupaten Lumajang masa hikmah 2022 sampai dengan 2027. Memutuskan menetapkan surat keputusan Dewan Pengurus Wilayah Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah dalam kurung DPW FKDT Provinsi Jawa Timur tentang struktur Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah dalam kurung DPC FKDT Kabupaten Lumajang masa hikmah 2022 sampai dengan 2027. Kesatu, mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah dalam kurung DPC FKDT Kabupaten Lumajang masa hikmah 2022 sampai dengan 2027. Kedua, memberikan hak dan kewajiban kepada pengurus bagaimana diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah dalam kurung FKDT. Ketiga, dengan ditetapkannya surat keputusan ini, maka segala sesuatu yang terkait dengan kepengurusan sebelumnya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Keempat, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Sidoarjo pada tanggal 21 Februari 2022. Dewan Pengurus Wilayah Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah dalam kurung DPW FKDT Provinsi Jawa Timur. Ketua Haji Nasrul Marwazi MPDI ditandatangani, Sekretaris Gusmain SPDI ditandatangani. Lampiran surat keputusan Dewan Pengurus Wilayah Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah dalam kurung DPW FKDT Provinsi Jawa Timur nomor 001-SK/DPW FKDT /Romawi 2/2022. Struktur Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah dalam kurung DPC FKDT Kabupaten Lumajang masa hikmah 2022 sampai dengan 2027. Dewan Pembina: 1. Bupati Lumajang. 2.
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang. 3. Ketua PJNU Kabupaten Lumajang. 4. Ketua MUI Kabupaten Lumajang. 5. Ketua DPRD Kabupaten Lumajang. 6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang. 7. Kiai Haji As'ad MA. 8. Dr. Nawawi MPD. Dewan Kode Etik. 1. Sultan Umar SHI MA. 2. Kasih PD Pontren Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang. 3. Ahmad Hafid Lubis MPD. 4. Zainul Mustafa MPD. Dewan Pengurus Harian. Ketua Khairul Nasihin SHI. Wakil Ketua Izzuddin Syarif SHI. Wakil Ketua Mujiono MPD. Wakil Ketua Suliadi Elrozi SPD. Wakil Ketua Muhammad Soleh SPD. Sekretaris Samsul Arifin SPD. Wakil Departemen 1. Departemen Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. 1. Dalia Muhyiddin LC. 2. Nur Sodi. Departemen Ekonomi dan Usaha. 1. Jumali SPD. 2. Zainul Arifin SPD. Departemen Advokasi dan Hukum. 1. Imam Baihaqi MA. 2. Nurkolis SPD. Departemen Humas dan Hukum. Departemen Humas. 1. Soleh Mabrobi. 2. Imam Taufik SPD. Ditetapkan di Sidoarjo tanggal 21 Februari tahun 2022. Dewan Pengurus Wilayah Forum Komunikasi Dinia Takminiyah dalam kurung DPRD Provinsi Jawa Timur. Ketua Haji Nasrul Marwazi MPDI di Tandatangani. Sekretaris Ismail SPDI di Tandatangani. Demikian struktur kepengurusan DPC FKDT Kabupaten Lumajang masa hikmah 2022 sampai dengan 2027. Dan kepada Ketua DPC FKDT Provinsi Jawa Timur Bapak Haji Nasrul Marwazi MPDI, mohon berkenan untuk mengambil janji pengurus sekaligus menetapkan pengurus DPC FKDT Kabupaten Lumajang masa hikmah 2022 sampai dengan 2027 pada beliau kami. Sebelum saudara-saudara sekalian saya tetapkan sebagai Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Dinia Takminiyah dalam kurung DPC FKDT Kabupaten Lumajang masa hikmah 2022-2023. Janji pengurus, apakah saudara-saudara siap dan bersedia? Sekali lagi, apakah saudara-saudara siap dan bersedia? Alhamdulillah. Jika saudara-saudara bersedia dan siap, maka ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Dinia Takminiyah
dalam kurun DPC FKDT Kabupaten Lumajang masa khidmat 2022-2027 berjanji satu, bahwa kami akan senantiasa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai pengurus dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Dua, bahwa kami akan senantiasa berpegang teguh pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dalam menjalankan tugas dan kewajiban organisasi. Tiga, bahwa kami akan senantiasa menjalankan peran, fungsi, dan posisi pengurus untuk kemaslahatan madrasah diniyah bangsa dan negara. Terima kasih jadi sudah dibacakan agar dengan selalu menghormati kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Rabu 23 Februari 2022 saya tetapkan saudara-saudara sebagai Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Tahfidiyah dan Forum DPC FKDT Kabupaten Lumajang masa khidmat 2022-2027. Saya yakin dan percaya saudara-saudara akan mampu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-musyriqati wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'dah yang senantiasa kami hormati Bapak Bupati yang baru saja meninggalkan tempat karena ada acara koordinasi dengan Bapak Presiden. Yang senantiasa kami hormati Ibu Wakil Bupati, kami undang, kami beliau izin tidak bisa lalu karena sedang dirawat di RSUD Kabupaten Lumajang. Mudah-mudahan sakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang senantiasa kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Lumajang, Mas Anang Sedudin. Yang kami hormati Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lumajang, dalam hal ini ada Mbak Oka, maupun Saksi Salawu, Jamat, maupun Bapak Ibadah, maupun Kepala Kemenang Kabupaten Lumajang. Biasanya kami manggil Cak Muslim, ini belum hadir, tapi sampun diwakili oleh Bapak Kasih Konsen, Bapak Imam, maupun sudah lalu, khususnya FKDT Kabupaten Lumajang dan sebagai semalam sudah lalu alat masalah dihubungkan di bumi Karya Raja. Teman-teman tamu undangan seluruhnya yang senantiasa kami muliakan, alhamdulillah, dan teman-teman yang lain tentunya sahabat-sahabat madrasah dunia, pengurus mulai dari tingkatan cabang sampai tingkatan PAC, bahkan tingkatan koordinator Madi Desa,
juga teman-teman dari Madrasah Dunia yang ada di sekitaran Kabupaten Lumajang yang hari ini menyempatkan hadir. Mengucapkan terima kasih dan ahlan wa sahlan bihudurikum. Mudah-mudahan kehadiran kita semua berkumpul di tempat ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan menjadi satu starting point dalam rangka membangun madrasah dunia ke depan. Kekhawatiran yang disampaikan oleh Bapak Bupati Lumajang tadi akan kita jawab bersama-sama. Insya Allah ke depan kita bila selalu bersinergi, kita bisa bila selalu bersama, insya Allah semuanya akan teratasi. Madrasah-madrasah dunia yang sampai hari ini masih ada madrasah-madrasah yang masih belum melakukan pembelajaran sesuai standar. Insya Allah ke depan kita akan bersama-sama melakukan standarisasi itu, sehingga kehadiran teman-teman madrasah di masyarakat Lumajang sangat bisa bermanfaat dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Lumajang. Pak Pansus Perda juga hadir, teman-teman pengurus DPW yang hadir juga pada hari ini, ada sekjen, ada wakil sekretaris juga, ada wakil ketua yang sekaligus merupakan pembina FKDT Kabupaten Lumajang, Dr. Nawawi, Ketua PCNU Kabupaten Lumajang, Ketua MUI yang juga hadir barangkali dan siap mengemban amanah dan tugas untuk bekerja, berusaha, berikhtiar memajukan madrasah dunia ke depannya. Para pengurus DPAC atau kepala madrasah dunia yang hadir pada siang hari ini, alhamdulillah, puji syukur dan Allah SWT pada pagi hari ini menjelang siang ini kita ditakdir oleh Allah bisa berkumpul berwajah di sini dalam rangka agenda pelantikan kehadiran kita. Insya Allah mudah-mudahan menjadikan doa permohonan kepada Allah, mudah-mudahan apa yang telah kita saksikan bersama pelantikan pengurus DPC FKDT Kabupaten Lumajang tadi senantiasa Allah meridhoi dan memberikan jalan kemudahan untuk menjalankan roda organisasi FKDT di Kabupaten Lumajang. Amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan tetap tergerakkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para alim, para kiai yang kula hormati, mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan nama satu persatu. Gus Nawawi, saya ini santri pertama Gus Nawawi di FKDT, dan dalam sejarah hidup saya dapat honor pertama dari negara itu karena saya guru dinia. Itu yang pertama. Nggak tahu kemudian saya ini kok sama Gus Nawawi tidak lagi dimasukkan waktu itu. Kemudian selang beberapa tahun saya menerima gaji kedua dari negara sebagai ketua DPRD Kabupaten Lumajang. Jauh ternyata selisihnya antara tapi barokahnya dapat gaji dari guru diniyah itu, kemudian saya dapat barokah untuk menerima gaji yang lebih besar. Amin, amin. Mas Umar dari Punak, Caknas, ya, Nasihin ini kawan sesama pergerakan. Beliau suka saya di Surabaya. Saya juga di Puncak dulu, Cak. Saya ini alumni Gamrudin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, madrasah diniyah, kalau seingat saya, daerah yang diniyahnya itu optimal itu Pasuruan dan sebagian besar di Jawa Barat. Itu kerap kali dulu Gus Nawawi ketika mengumpulkan guru-guru diniyah, beliau memberikan contoh tentang Jawa Barat soal didukung oleh perda peraturan